Pembagian sembako di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Antisipasi corona, bayi di rumah sakit kenakan pelindung wajah. Sepak terjang Kartini masa kini berjuang saat pandemi corona. Selamat siang pemirsa, selamat memperingati Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia. Ini siang hari ini akan didedikasikan untuk pejuang perempuan masa kini yang bertarung tidak hanya untuk kemanusiaan tapi juga kesehatan. Perempuan yang berjuang untuk pulih dan menciptakan inovasi di tengah pandemi. Saya Wilson Purba, Anda menyaksikan iNews Siang. Kita awali informasi hari ini dari puluhan warga yang terlibat adu mulut dengan petugas Kelurahan Kenanga Baru, Perumnas Mandala, Medan, Sumatera Utara. Kericuhan muncul akibat pembagian sembako yang dinilai tidak tepat sasaran. Kericuhan terjadi di depan kantor Kelurahan Kenanga Jalan Cucakrowo 2, Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang. Warga protes karena merasa pembagian paket beras 20 kg serta 60 butir telur ayam dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk satu kepala keluarga dinilai tidak adil sekaligus tidak tepat sasaran. Warga menuding pembagian paket dari pemerintah ini hanya berdasarkan kedekatan antara kepala lingkungan saja, sehingga warga yang benar-benar berdampak tidak mendapatkan paket bantuan. Saya serahkan. Itu kan dapat yang nggak punya gaji, yang nggak dapat setahu saya yang nggak punya gaji bulanan, ya kan? Saya nggak dapat. Alasannya kenapa tadi? Itulah yang nggak tahu saya alasannya apa. Sementara anak itu aku di rumah yatim, anak yatim, aku yang ngasih makan. Camat Percut Setuan Hairul Harahap menampik tudingan warga. Menurut Hairul, pembagian paket beras dan telur untuk 188 kepala keluarga telah sesuai pendataan yang dilakukan oleh Ketua RT setempat. Memang sesuai data yang diberikan jumlahnya 184 dan itu sudah melalui proses pendataan dari Gatling, ya, sudah dilihat kondisi masyarakatnya sesuai dengan kriteria. Artinya memang tuntutan-tuntutan masyarakat ini sebenarnya kita akomodir. Kita cari yang paling terdampak, yang paling sulit, yang paling layak. Saat ini kondisi di kantor kelurahan sudah kondusif setelah petugas gabungan TNI Polri membubarkan aksi warga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tangerang terpaksa meminta penumpang asal Serang turun dari bus. Alasannya sang penumpang bersuhu tubuh di atas 37,6 derajat Celcius. Petugas Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tangerang menurunkan paksa seorang penumpang dari dalam bus karena melanggar aturan jaga jarak sosial yang diatur dalam protokol penanganan COVID-19. Penumpang bus dihentikan saat melewati checkpoint perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang pagi tadi. Tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memeriksa suhu tubuh para penumpang dan supir bus jurusan Bogor. Petugas meminta sang penumpang pindah ke mobil tim medis untuk diberikan obat-obatan. Dalam pelaksanaan PSBB hari keempat, petugas masih mendapati warga tidak bermasker. Belum lagi sejumlah pengguna kendaraan yang tidak melaksanakan aturan jaga jarak sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Revika Sibarani di Dan Mogot, Tangerang. Revika, bagaimana proses pemeriksaan hari ini di sana? Ya Wilson dan pemirsa, sebelumnya dapat kami informasikan hari keempat penerapan PSBB Kota Tangerang. Pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini arus lalu lintas di perbatasan antara Jakarta Barat dan Kota Tangerang ini masih cukup ramai yang didominasi baik itu dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
Pantauan kami memang kendaraan yang padat ini sejak pagi tadi disebabkan tidak hanya kendaraan yang datang dari arah Jakarta saja, melainkan juga datang dari arah Cipondoh, Tangerang. Terkait keramaian dari kendaraan yang melintas di kawasan Dan Mogot ini, tadi kami sempat menanyakan kepada petugas gabungan yang berjaga di checkpoint, yakni di kilometer 19 Batu Ceper, secara khusus pada instansi kepolisian lalu lintas. Tadi disampaikan memang sehari-harinya kawasan Dan Mogot ini untuk mobilitas kendaraan memang cukup tinggi, dan bahkan hal itu juga terjadi selama masa PSBB ini, sehingga dapat kami sampaikan dan Anda juga bisa melihat pemirsa di sekitar saya, memang kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke Tangerang ini cukup ramai, bahkan seperti layaknya hari biasa saja. Dan jika kita berbicara terkait jenis pelanggaran yang terjadi di hari keempat penerapan PSBB Kota Tangerang ini, tadi kami melihat sebagian besar ini didominasi oleh pelanggaran jenis kendaraan roda 2, yakni yang tidak menggunakan masker dan masih berboncengan namun tidak dengan satu alamat domisili. Dan tadi kami ketika memantau begitu petugas gabungan yang memberhentikan pengendara roda 2, ini tadi kami melihat sebenarnya pengendara roda 2 ini sudah membawa masker namun diletakkan di dalam tas mereka, sehingga memang akhirnya ini yang menjadi perhatian petugas gabungan untuk kembali mereka menggunakan masker dan melanjutkan perjalanan mereka. PSBB ini tidak ada sanksi hukum yang diberikan, namun akan diberikan sanksi surat lisan atau teguran lisan kepada para pelanggarnya. Wilson. Baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa, 2 orang perampok mobil dipukuli massa di Cibubur, Jakarta Timur. Mereka tertangkap warga setelah kendaraan yang mereka rampok menabrak kendaraan lain. Massa yang emosi berusaha memukuli pelaku perampokan mobil. Sempat terjadi keributan antara mereka yang ingin melindungi dengan massa yang ingin menghakimi. Upaya perampokan di siang bolong ini gagal dilakukan 2 orang pelaku. Mereka tertangkap warga dan menjadi bulan-bulanan massa setelah gagal merampok 1 unit mobil di Cibubur, Jakarta Timur kemarin. Beruntung ada anggota TNI yang melintas dan mengamankan kedua pelaku dari amuk massa. Kedua pelaku sebelumnya diduga merampok 1 unit kendaraan bermotor di Cibubur, Jakarta Timur. Namun aksi mereka gagal setelah mobil yang mereka curi menabrak kendaraan lain. Kedua pelaku diduga memanfaatkan kondisi jalanan yang sepi setelah pemerintah Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Seorang narapidana yang baru bebas dan menjalani masa asimilasi akibat pandemi COVID-19 babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap tangan setelah kembali mencuri kendaraan bermotor di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Poleng, warga Purworejo ini tak lagi berdaya setelah babak belur dihakimi massa. Pelaku tertangkap tangan setelah mencuri kendaraan bermotor di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ironisnya, pelaku baru dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Surakarta, Jawa Tengah dalam kasus yang sama. Pelaku yang saat ini menjalani asimilasi di tengah masyarakat saat pandemi COVID-19. Dari integrasi sementara, pelaku mengaku sebelumnya juga sempat mencuri kendaraan lain di wilayah Kecamatan Keraton, Gondomanan, dan Umbul Harjo. Modusnya dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu yang pelaku masukkan ke stop kontak motor milik korban. Pelaku kemudian dibawa polisi untuk penyidikan lebih lanjut. Beberapa narapidana yang dibebaskan karena kebijakan asimilasi virus corona ternyata masih terlibat aksi kejahatan. Di Yogyakarta, mantan narapidana kembali ditangkap karena kasus begal. Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Utara. Aksi kriminal lainnya kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Seorang mantan narapidana yang baru saja dibebaskan karena kebijakan asimilasi akibat corona babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap basah mencuri kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Tak hanya sekali, warga Purworejo berusia 58 tahun ini juga ternyata terlibat aksi curanmor di Kota Solo, 1 kasus, dan Yogyakarta 3 kasus. Yang bersangkutan ini seorang napi yang habis keluar karena proses asimilasi
pada tanggal 4 April di LP Surakarta. 4 unit sepeda motor dan 2 kunci palsu diamankan sebagai barang bukti. Sementara pelaku diancam pidana penjara 7 tahun. Kasus serupa juga menimpa seorang mantan narapidana di Sumatera Utara. 2 orang begal jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Seibamban, Serdang Bedagai, babak belur di amuk massa setelah mobil yang mereka gunakan untuk kabur menabrak pohon dan pagar rumah. 2 pelaku merupakan narapidana yang baru keluar dari lembaga permasyarakatan karena mendapat asimilasi. Sementara 2 pelaku lain berhasil kabur. 4 pelaku dipergoki warga saat akan merampas motor yang dikendarai seorang remaja di jalanan sepi. 2 pelaku ini kini mendekam dalam sel tahanan, sementara 2 lainnya diburu polisi. Aksi kejahatan di masa pandemi corona terus bertambah. Angka kriminalitas sejak bulan Februari dan Maret meningkat hingga hampir 20%. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat pasien tak jujur, 21 orang tim medis Rumah Sakit Cinere diisolasi. Kami akan segera kembali.